Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam buat Kakak sekalian yang sedang, menyaksikan, renungan singkat ini bersama saya Yopi kembali lagi menemani kita semua. Ya, Kakak sekalian semuanya, bersyukur hari ini kita boleh berjumpa dan kiranya renungan singkat ini juga boleh memberkati kita yang sedang menyimak, video singkat ini. Ya, untuk kesempatan ini saya akan berbagi sedikit perenungan untuk kita, tentang hadiah ya. Kita kalau ingat hadiah pasti kita ingat itu sesuatu yang apa ya, yang menyenangkan, yang bahagia gitu. Judul singkatnya, sebuah hadiah yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kan biasanya kita kasih hadiah ini ke teman, sahabat, pasangan kita. Kali ini hadiah terindah yang kita berikan ke Tuhan ini apa ya guys Tuhan ya? Dan dasarnya ini kali ini saya mau bagikan di Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Itu di Yeremia 29 ayat yang ke-13. Ya, kekasih semuanya memberikan perhatian kepada seseorang bisa dikatakan sebagai hadiah terbesar yang dapat Anda berikan. Mengapa kekasih Tuhan? Karena waktu Anda itu sangat berharga dan hidup Anda harus Anda gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena setuju, tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat, hidup kita ini sementara guys. Jadi tolong ya, gunakan hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal. Ya, jangan sampai menyesal. Nah, ketika kita menoleh dan menatap seseorang dengan sungguh-sungguh, itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dan tertarik pada apa yang dia katakan. Ini poin penting ya guys ya. Nah, hal ini juga yang dapat dilakukan Tuhan kepada kita semua. Ketika Tuhan menoleh, Tuhan melihat kamu, artinya dia peduli dengan kamu guys. Dia sayang kepada kamu. Pertanyaannya, apakah kita peduli dan sayang kepada Tuhan? Nah, ini jawaban kita masing-masing ya guys ya. Ya, di Alkitab mengatakan bahwa Allah terus memperhatikan kita. Di Alkitab mengatakan Tuhan terus menyayangi kita. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kekasihan semuanya, hal ini dapat kita lakukan kepada Tuhan. Anda bisa menoleh kepadanya melalui apa? Melalui doa. Saya ulangi, kita bisa menoleh kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Cukup arahkan pandangan kita kepada Tuhan, tunjukkan bahwa kita datang untuk berbicara kepada Tuhan melalui doa. Tolonglah tunjukkan wajah kita kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Ya, ya. Nah, walaupun banyak orang menutup mata, kemudian menundukkan kepala dan berdoa, tapi apakah benar-benar dia berdoa? Nah, ini kembali pertanyaannya ya, ya. Nah, walaupun banyak orang baca Alkitab, tapi apakah dia benar-benar baca Alkitab? Ini juga jadi pertanyaan untuk kita semua. Kekesan semuanya, Alkitab tidak pernah mewajibkan hal tersebut. Tapi bagi kita semua, jika kita menutup mata, terlalu hening, ya saya justru tertidur ya. Kadang-kadang kita berdoa asik, kita bukan berdoa, kita malah tertidur. Nah, kira-kira kita berdoa benar-benar berdoa ya kesannya? Tidak, tertidur. Ya ini intermezzo, tetapi juga menjadi perenungan untuk kita semua. Kiranya kita berdoa benar-benar berdoa ya. Kekesan semuanya, karena itu pada kesempatan ini saya lebih suka berdoa dengan suara yang lantang ya. Atau sambil mengadah, ya, mengadah, melihat ke atas gitu kesannya. Nah, hal itu menjadi pengingat fisik bahwa saya sedang mengarahkan kembali perhatian saya kepada Tuhan. Ya mungkin ada yang setuju atau tidak setuju, kita macam-macam lah ya kan. Tapi intinya mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, nah tokoh Alkitab yang saya mau sampaikan lagi di sini pada bagian ini adalah Daniel ya. Bagaimana Daniel berdoa melakukan hal ini ketika dia butuh pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Saya ulangi, eh, Daniel berdoa kepada Tuhan, dia minta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Daniel ya, Daniel pasal 9 ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Allah, aku berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Nah, ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua, kekasih Tuhan. Marilah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Oke, satu lagi firman Tuhan yang saya bagikan di Lukas 12 ayat yang ke-31.
carilah kerajaannya, saya ulangi, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ketika kita menempatkan Tuhan di tempat pertama, ya, beban stres, kekhawatiran dunia, itu akan semakin berkurang dalam hidup kekasih Tuhan. Kesimpulannya, sebelum saya mengakhiri perenungan ini. Kekasih Tuhan, kita berikanlah perhatian kita kepada Tuhan. Kita berikanlah perhatian kita kepada Tuhan. Arahkan wajah kita kepadanya. Kepadanya. Saya harus tekan-tekan ya kekasih Tuhan ya. Dan tunjukkan bahwa dia memiliki tempat yang terutama dalam hidup kita. Nah, kira-kira itulah hadiah yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka berikanlah hidupmu bagi Tuhan. Salah satunya adalah, mari kita berdoa, berikan hidupmu kepada Tuhan, carilah kerjaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya pamit, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.